Bayangkan seorang penguasa yang merasa nyawa setiap manusia ada di genggamannya. Pria yang membangun menara menembus awan hanya untuk memburu Tuhan, namun akhirnya tewas dengan cara paling memalukan dalam sejarah. Dia tidak dikalahkan oleh tentara raksasa, melainkan oleh seekor nyamuk kecil yang masuk ke dalam kepalanya. Inilah akhir tragis Namrud, Raja Babilonia yang mengaku Tuhan, namun dipaksa bertekuk lutut oleh makhluk tak kasat mata. Ribuan tahun lalu di Mesopotamia, berdirilah Kekaisaran Babilonia yang megah. Di puncaknya, duduklah Namrud bin Kan'an. Dia bukan sekadar raja, dia adalah tiran yang mewarisi kekayaan tak terbatas dan ego yang melampaui cakrawala. Namrud memandang dirinya sebagai matahari yang memberi kehidupan. Baginya, hukum alam adalah miliknya, dan takdir rakyatnya berada di bawah kakinya. Dunia saat itu tenggelam dalam kegelapan spiritual. Namrud menciptakan sistem di mana ia adalah pusat penyembahan. Rakyatnya dicuci otak untuk percaya bahwa tanpa Namrud, sungai akan kering dan kelaparan akan melanda. Inilah awal dari petaka besar itu. Ambisi yang awalnya membangun peradaban berubah menjadi racun kesombongan yang mematikan. Namrud merasa bumi terlalu kecil untuknya, dan ia mulai mendongak ke langit, menantang Sang Pencipta dengan keberanian yang sangat keliru. Setiap hari, kekuasaannya semakin absolut. Namun, di tengah kemegahan istananya, sebuah ketakutan mulai tumbuh. Sebuah ramalan menyebutkan bahwa seorang pemuda akan lahir dan meruntuhkan singgasananya. Bukannya bertobat, Namrud justru menjawab tantangan itu dengan kekejaman yang tak terbayangkan. Dia tidak menyadari bahwa setiap langkah kakinya yang angkuh sebenarnya sedang menyeretnya menuju liang kubur yang paling hina. Ketakutan itu dimulai dari sebuah mimpi. Di suatu malam yang sunyi di dalam istana megahnya yang berlapis emas, Namrud terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat sebuah bintang yang bersinar sangat terang di langit. Sangkin terangnya hingga cahaya matahari pun kalah redup. Bintang itu bergerak, menghantam dan menghancurkan mahkotanya hingga berkeping-keping. Para peramal kerajaan yang gemetar di hadapannya memberikan penafsiran yang mengerikan. Akan lahir seorang anak laki-laki di tahun ini yang akan membawa keruntuhan bagi kekuasaannya dan menghancurkan agama berhala yang ia bangun. Namrud, dengan kesombongan yang meluap, tidak tinggal diam. Ia merasa bisa mengalahkan takdir. Ia memerintahkan seluruh prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun itu. Jalan-jalan Babilonia banjir air mata. Ribuan bayi tak berdosa menjadi korban dari paranoia seorang raja yang takut kehilangan singgasananya. Namrud tertawa pongah, mengira ia telah memenangkan pertarungan melawan garis tangan Tuhan. Namun, ia lupa satu hal. Rencana manusia hanyalah debu di hadapan ketetapan Sang Pencipta. Di tengah pembantaian massal itu, seorang ibu bernama Amilah berhasil menyembunyikan kandungannya. Ia melarikan diri ke sebuah gua terpencil di pinggiran kota. Di sanalah, dalam kesunyian dan perlindungan Tuhan, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia. Bayi itu bernama Ibrahim. Ibrahim tumbuh besar di dalam gua, jauh dari hiruk-pikuk kesesatan Babilonia. Sejak kecil, akalnya yang murni mulai mencari siapa sebenarnya pencipta alam semesta ini. Ia melihat bintang, bulan, dan matahari. Namun ia menyadari bahwa semua itu tenggelam dan hilang. Ia menyimpulkan satu hal yang sangat berani. Pencipta alam semesta tidak mungkin lenyap. Saat Ibrahim keluar dari persembunyiannya dan masuk ke jantung kota Babilonia, ia melihat pemandangan yang memuakkan. Rakyat Namrud menyembah batu-batu yang mereka pahat sendiri. Mereka memuja patung-patung yang bahkan tidak bisa mengusir lalat dari wajahnya. Ibrahim mulai berdakwah dengan santun namun tajam, menantang logika para penyembah berhala. Berita ini dengan cepat sampai ke telinga Namrud. Sang raja murka. Bagaimana mungkin ada seseorang yang berani menyatakan ada Tuhan selain dirinya? Inilah awal dari konfrontasi legendaris itu. Namrud,
Sang penguasa yang merasa memiliki segalanya, kini berhadapan dengan seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa selain kebenaran. Namrud memanggil Ibrahim ke istananya untuk sebuah perdebatan yang akan dicatat sejarah selamanya. Disinilah kesombongan logika Namrud mulai diuji hingga ke titik nadir, memancing amarah yang akan membawanya pada keputusan paling ekstrim, membakar hidup-hidup pria yang berani menantang otoritas ketuhanannya. Di hadapan singgasana emasnya, Namrud menatap Ibrahim dengan pandangan meremehkan. "Siapa Tuhanmu yang engkau agungkan itu, wahai Ibrahim?" tanya Namrud dengan suara menggelegar. Ibrahim menjawab dengan tenang, tanpa ada rasa takut sedikit pun di wajahnya. "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan." Namrud tertawa terbahak-bahak. Baginya, itu adalah perkara mudah. Ia memanggil 2 orang budak dari penjara. Satu ia bunuh di tempat, dan yang satu lagi ia biarkan hidup. "Lihat," seru Namrud sombong, "aku pun bisa menghidupkan dan mematikan." Ibrahim tidak terpancing oleh permainan logika dangkal sang raja. Ia memberikan tantangan yang jauh lebih besar, tantangan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh tangan manusia manapun. "Sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari arah timur, maka terbitkanlah ia dari arah barat." Seketika, ruangan istana yang riuh itu menjadi sunyi senyap. Namrud terdiam 1000 bahasa. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena murka yang luar biasa. Logikanya runtuh, kekuasaannya terasa tidak berarti di hadapan argumen sederhana sang pemuda. Amarah Namrud meledak. Ia tidak bisa membiarkan otoritasnya dipertanyakan di depan rakyatnya sendiri. Ia memerintahkan seluruh rakyat Babilonia untuk mengumpulkan kayu bakar selama berhari-hari. Tumpukan kayu itu menggunung setinggi bukit di tengah alun-alun kota. Namrud ingin memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi siapapun yang berani menentangnya. Ia ingin membuktikan bahwa api miliknya lebih berkuasa daripada Tuhan yang disembah Ibrahim. Hari eksekusi pun tiba. Api dinyalakan dan berkobar begitu dahsyat hingga burung-burung yang terbang di atasnya jatuh terpanggang. Saking panasnya, para prajurit bahkan tidak bisa mendekat untuk melemparkan Ibrahim ke tengah api. Mereka harus menggunakan manjanik atau pelontar besar untuk melemparkan Ibrahim ke dalam lautan api tersebut. Namrud menonton dari balkon istananya dengan senyum kemenangan. Ia yakin, dalam hitungan detik, pemuda itu akan menjadi abu, dan namanya akan kembali agung sebagai Tuhan yang tak terkalahkan. Namun keajaiban terjadi di depan ribuan pasang mata. Tuhan memerintahkan api itu, "Wahai api, jadilah dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Alih-alih terbakar, Ibrahim justru terlihat duduk dengan tenang di tengah kobaran si jago merah. Pakaiannya tidak hangus, kulitnya tidak melepus. Ia seperti berada di sebuah taman yang sejuk di tengah neraka dunia yang diciptakan Namrud. Rakyat terperangah, namun hati Namrud justru semakin keras membatu. Mujizat itu bukan membuatnya beriman, malah membuatnya semakin gila dalam kesombongan. Ia merasa harus melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Ia akan membangun sebuah menara untuk menyerang Tuhan di langit. Kegagalan api membakar Ibrahim bukannya menyadarkan Namrud, justru membuatnya semakin kehilangan akal sehat. Baginya, jika Tuhan Ibrahim ada di langit, maka ia akan mendatanginya. Dengan ambisi yang sudah melampaui batas kewajaran manusia, Namrud memerintahkan pembangunan sebuah struktur raksasa yang kita kenal dalam sejarah sebagai Menara Babel. Ribuan budak dikerahkan, jutaan batu bata disusun, dan keringat serta darah rakyatnya menjadi fondasi dari ambisi gilanya. Ia ingin membangun tangga menuju singgasana Tuhan. Pembangunan menara itu memakan waktu bertahun-tahun. Setiap hari, Namrud naik ke puncak menara yang mulai menembus awan, memandang ke bawah dan merasa bahwa seluruh dunia kini berada dalam genggamannya. Ia benar-benar merasa telah menaklukkan bumi,
dan kini saatnya menaklukkan langit. Dalam sebuah riwayat dikatakan Namrud membawa busur dan anak panahnya ke puncak menara tersebut. Dengan penuh kesombongan, ia melepaskan anak panah ke arah langit, menantang Sang Pencipta untuk berduel dengannya. Namun, Tuhan memberikan jawaban yang unik atas kesombongannya. Konon, anak panah itu jatuh kembali ke bumi dengan ujung yang berlumuran darah. Sebuah ujian dari Tuhan untuk menguji seberapa jauh kesesatan pria ini. Melihat darah itu, Namrud bersorak gembira di hadapan rakyatnya. Ia berteriak dengan lantang, "Aku telah membunuh Tuhan Ibrahim." Kesombongan ini menjadi titik balik bagi peradaban Babilonia. Langit yang tenang mulai bergejolak, dan kehancuran menara itu tinggal menunggu waktu. Tuhan tidak menghancurkan Namrud dengan petir atau gempa bumi yang dahsyat saat itu juga. Dia membiarkan Namrud menikmati kemenangannya yang semu sejenak. Namun, kekacauan mulai melanda menara tersebut. Menurut tradisi sejarah, bahasa para pekerja yang tadinya satu tiba-tiba menjadi kacau balau. Mereka tidak lagi saling memahami satu sama lain. Komunikasi terputus, koordinasi hancur, dan proyek raksasa itu pun terhenti dalam kebingungan massal. Menara yang diagungkan itu akhirnya runtuh, terkubur oleh kesombongan arsiteknya sendiri. Meskipun menaranya hancur, Namrud tetap tidak menyerah. Ia justru mengumpulkan bala tentara yang sangat besar, jutaan prajurit dengan zirah besi dan senjata lengkap. Ia bersiap untuk perang besar melawan siapapun yang menghalangi ketuhanannya. Ia menantang Ibrahim untuk mendatangkan tentara Tuhan yang sering ia bicarakan. Ibrahim hanya tersenyum getir dan berkata bahwa tentara Tuhan akan segera datang. Namrud tertawa, membayangkan malaikat raksasa atau raksasa dari langit. Ia tidak pernah menduga bahwa pasukan yang dikirim Tuhan adalah sesuatu yang jauh lebih kecil dari debu. Hari yang dinantikan Namrud pun tiba. Di sebuah padang luas yang gersang, jutaan prajurit Babilonia berbaris dengan zirah besi yang berkilauan tertimpa sinar matahari. Pedang mereka terhunus, tombak mereka mengarah ke langit, dan gajah-gajah perang raksasa siap menggilas apapun yang menghalangi. Namrud berdiri di atas kereta perangnya yang paling mewah, berteriak menantang langit dengan suara parau penuh kesombongan. "Mana tentara Tuhanmu, Ibrahim? Tunjukkan padaku siapa yang sanggup melawan kekuatanku." Langit yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Namun, kegelapan itu bukan berasal dari mendung atau gerhana. Sebuah suara dengungan yang sangat keras, seperti badai yang menderu, mulai terdengar dari kejauhan. Jutaan titik hitam muncul di ufuk timur, bergerak cepat menyelimuti cakrawala. Namrud dan pasukannya terdiam. Mereka mengira itu adalah badai pasir atau serangan sihir. Namun, saat awan hitam itu semakin dekat, barulah mereka menyadari kenyataan yang mengerikan. Itu bukan tentara raksasa, melainkan miliaran ekor nyamuk. Pasukan nyamuk itu menyerbu seperti anak panah yang terarah. Mereka tidak memedulikan perisai besi atau baju zirah yang tebal. Nyamuk-nyamuk itu masuk melalui celah-celah helm, merayap di bawah zirah, dan mulai menghisap darah para prajurit dengan ganas. Teriakan kesakitan menggantikan sorak-sorai kemenangan. Kuda-kuda perang mengamuk tak terkendali, menginjak tuannya sendiri. Dalam hitungan jam, jutaan prajurit yang tadinya terlihat tak terkalahkan lari kocar-kacir hanya karena gigitan serangga kecil yang selama ini mereka remehkan. Di tengah kekacauan itu, Namrud berusaha melarikan diri kembali ke istananya. Ia merasa terhina. Bagaimana mungkin penguasa dunia dikalahkan oleh serangga penghisap darah? Namun, Tuhan belum selesai dengannya. Seekor nyamuk, hanya seekor, berhasil masuk ke dalam lubang hidung Namrud saat ia terengah-engah karena marah dan takut. Nyamuk itu tidak sekedar menggigit. Ia terus merayap masuk, melewati saluran pernafasan, hingga bersarang tepat di dalam otak sang raja yang mengaku Tuhan itu. Inilah awal dari siksaan yang tak terbayangkan. Nyamuk yang terperangkap di dalam kepala Namrud mulai berputar-putar dan menggigit selaput otaknya.
Rasa sakitnya begitu luar biasa, seolah-olah ribuan jarum panas ditusukkan ke dalam kepalanya secara bersamaan. Namrud yang dulu meminta orang-orang bersujud padanya, kini berguling-guling di lantai istananya sambil mengerang kesakitan. Tidak ada tabib yang mampu mengeluarkannya, dan tidak ada emas yang bisa membeli kesembuhannya. Sang penguasa matahari kini menjadi tawanan dari seekor makhluk yang bahkan tidak punya harga di mata manusia. Siksaan itu tidak berlangsung sebentar. Sejarah mencatat bahwa Namrud harus menanggung penderitaan luar biasa itu selama 400 tahun. Durasi yang sama persis dengan masa kejayaannya saat ia berkuasa dengan angkuh di bumi. Tuhan memberikan ia umur panjang, namun bukan untuk menikmati kekuasaan, melainkan untuk merasakan kehinaan yang tak berujung. Setiap detik, nyamuk di dalam kepalanya terus mengepakkan sayap dan menggigit saraf otaknya, menciptakan rasa sakit yang membuat Namrud kehilangan akal sehatnya. Satu-satunya cara agar rasa sakit itu mereda adalah dengan dipukul. Bayangkan, seorang penguasa yang dulunya menuntut disembah, kini memohon kepada pengawalnya untuk memukul kepalanya dengan sandal atau benda tumpul. Setiap kali kepalanya dihantam, nyamuk di dalamnya diam sejenak, memberikan nafas lega yang sangat singkat. Namrud menghabiskan sisa hidupnya dalam kehinaan, meminta orang-orang untuk menghantam mahkotanya sendiri demi menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh seekor serangga. Hingga akhirnya, ajal menjemputnya dalam keadaan yang paling mengenaskan. Namrud tewas bukan sebagai pahlawan di medan perang, melainkan sebagai pria yang hancur karena kesombongannya sendiri. Dari kisah ini, kita mendapatkan sebuah hikmah yang sangat besar, bahwa sekuat apapun kekuasaan manusia, setinggi apapun jabatannya, dan sebanyak apapun hartanya, ia tetaplah makhluk yang sangat lemah di hadapan Sang Pencipta. Kesombongan hanya akan membawa kita pada kebinasaan, dan seringkali Tuhan menghancurkan keangkuhan itu bukan dengan kekuatan besar, melainkan dengan hal-hal kecil yang selama ini kita remehkan.